هيا نتعلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير. ما درسنا الآن؟ Jawabannya, درسنا الآن اللغة العربية. قبل أن نبتدئ هذا الدرس هيا بنا نقرأ الدعاء استعدادا. الدعاء قبل التعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. في هذا اليوم نحن سنتعلم عن الدرس الثالث. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ketiga atau bab yang ketiga, yaitu tentang amali, yang artinya cita-citaku. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang maharatul istima' dan kita akan belajar tentang at-tarakib. Pada maharatul istima' kita akan belajar tentang al-mufradat atau kosakata yang berkaitan tentang cita-citaku. Dan pada at-tarakib kita akan belajar tentang al-ismul isyarah, al-ismul dhamir, wal istifham. Agar lebih jelasnya silahkan ikuti penjelasan dari Bu Guru. Yang pertama al-mufradat. Nah, pada al-mufradat atau kosakata ini ada beberapa yang perlu kita ketahui dan kita hafalkan bersama. Yang pertama ada mudarrisun, guru, tabibatun, dokter, syurtiyun, polisi, muwaddafatun, pegawai, muhandisun, arsitek, bai'un, pedagang, la'ib, atlet, sohafiyun, wartawan, dan yang terakhir mubaligh, penceramah. Di sini bisa dilihat ya, untuk kosakata yang ada tunnya maka itu digunakan untuk perempuan. Nah, di situ sudah Bu Arda sediakan gambar perempuan. Itu tadi 9 kosakata yang perlu kita ingat dan ketahui. Sebenarnya ada banyak ya yang bisa menjadi cita-cita. Hanya di sini Bu Arda tuliskan 9 saja. Berikutnya kita akan belajar tentang at-tarakib. Nah, pada at-tarakib ini yang pertama kita akan belajar tentang al-ismul isyarah atau kata tunjuk. Berikutnya al-ismul dhamir, kata ganti, dan yang terakhir al-istifham atau kata tanya. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, sebelum kita ke 3 hal tersebut, kita harus tahu dulu perbedaan dari mudzakkar dan muannas. Untuk mudzakkar itu adalah digunakan untuk seorang laki-laki jika itu nama orang. Dan jika untuk benda, maka perlu diketahui kalau mudzakkar ini tidak diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Jadi di akhir katanya tidak ada huruf yang berbunyi tun. Sedangkan untuk yang muannas digunakan untuk seorang perempuan. Dan jika itu untuk benda, maka muannas ini diakhiri oleh huruf ta marbutoh ya. Di akhir katanya akan berbunyi tun. Itu perbedaan mudzakkar dan muannas yang perlu diingat. Berikutnya kita akan belajar langsung kedua hal, ismul isyarah dan ismul dhamir. Pertama, ismul isyarah atau isim isyarah. Nah, isim isyarah ini artinya kata tunjuk. Yang namanya kata tunjuk gunanya untuk menunjuk.
baik itu seseorang ataupun suatu benda. Isim isyarah ini dibagi dua ya, ada mudzakkar dan ada juga muannas. Tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Sedangkan untuk ismul dhamir atau isim dhamir adalah kata ganti. Yang namanya kata ganti itu untuk seseorang. Misalnya Ahmad diganti dengan dia, laki-laki, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lagi. Sama, isim dhamir juga dibagi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Bu Arda akan tampilkan sebuah tabel agar lebih jelas. Nah, di sini ada tabel mudzakkar dan ada tabel muannas. Yang pertama, hadza dan hadhihi. Nah, hadza dan hadhihi artinya ini. Hadza hadhihi termasuk isim isyarah atau kata tunjuk. Yang berikutnya ada dzalika dan tilka yang artinya itu. Nah, dzalika tilka ini juga sama, kata tunjuk. Untuk yang hadza dan dzalika termasuk mudzakkar, sedangkan hadhihi dan tilka termasuk muannas. Berikutnya tabel untuk isim dhamir. Sama, ada mudzakkar dan muannas. Yang pertama ada huwa, hiya. Nah, huwa dan hiya artinya sama, dia. Tapi kalau huwa dia laki-laki, kalau hiya dia perempuan. Yang berikutnya ada anta dan anti yang artinya sama-sama kamu. Anta kamu laki-laki dan anti kamu perempuan. Ini perbedaannya ya. Di sini ada ismul isyarah dan ismul dhamir lagi. Namun kali ini Bu Guru akan contohkan dalam kalimat. Yang pertama untuk kalimat mudzakkar. Mudzakkar itu ismul isyarahnya atau kata tunjuknya adalah hadza dan dzalika. Setelah hadza dan dzalika, Bu Guru akan beri nama orang. Di sini Bu Guru beri Umar. Umar itu laki-laki ya, karena mudzakkar harus laki-laki. Berikutnya huwa. Nah, huwa ini adalah isim dhamir. Umar kan laki-laki. Orangnya tidak kelihatan, berarti pakai dia. Dia laki-laki. Itu huwa. Di sini Bu Arda tuliskan mudarrisun. Nah, seorang guru. Ceritanya Umar ini nanti mau jadi guru gitu ya. Jadi hada Umar huwa mudarrisun atau dzalika Umar huwa mudarrisun. Ini Umar, dia seorang guru. Yang berikutnya Aziz, kemudian syurtiyun. Terakhir Sholih, muballighun. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Kalau yang mudzakkar, ismul isyarah atau kata tunjuknya menggunakan hadza dan dzalika. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan nama orang. Nama orangnya untuk mudzakkar semua laki-laki. Umar, Aziz, Soleh itu laki-laki semua ya. Dan bisa dilihat di situ tidak ada huruf tak marbutohnya, tidak berbunyi tun. Berikutnya dilanjutkan ismud dhamirnya itu huwa. Kenapa huwa? Karena laki-laki tadi ya. Ismud dhamir itu kata ganti. Setelah kata ganti, di situ ada beberapa profesi dan profesinya sama. Semuanya tidak ada huruf ta marbutoh. Semuanya tidak ada yang berbunyi tun di akhir kata. Jadi ini adalah contoh kalimat mudzakkar. Berikutnya contoh kalimat muannas. Untuk ismul isyarahnya kita menggunakan hadhihi dan tilka. Untuk namanya di sini yang pertama ada Halimah. Untuk ismul dhamir, di sini langsung ada tuliskan nama-namanya ya. Ada Halimah, Azizah dan Sholihah. Nah, kalau yang laki-laki Aziz, perempuan Azizah. Kalau yang laki-laki Soleh, yang perempuan Sholihah ya. Kata gantinya kita menggunakan hiya karena perempuan ya. Untuk profesinya sama, mudarrisun jadi mudarrisatun, syurtiyun jadi syurtiyatun, muballighun jadi muballighatun. Semua yang muannas berakhiran tun. Nah, itu perbedaannya antara mudzakkar dan muannas.
Bisa disimak lagi ya, contoh di dalam tabel sangat mudah untuk membedakannya. Lihat ya, semuanya akhiran tun untuk yang muannas. Berikutnya kita ke al-istifham. Al-istifham itu artinya kata tanya. Yang namanya kata tanya jelas digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ada banyak al-istifham. Ada aina di mana, man siapa, hal apakah, kaifa bagaimana, mata kapan, limadha kenapa, dan ada juga ma. Ya, kali ini kita akan belajar al-istifham yang ma. Contoh, ma amaluka fil mustaqbal? Apa cita-citamu di masa depan? Di sini Buarda sediakan gambar polisi. Berarti jawabannya uridu an akuna syurtiyan. Aku ingin menjadi polisi. Di sini bisa dilihat ya. Aku ingin itu bahasa Arabnya uridu. Aku menjadi itu bahasa Arabnya akuna. Karena uridu dan akuna ini sama-sama kata kerja, maka di tengah-tengahnya harus ada kata an. Jadi uridu an akuna. Kenapa Bu kok an akuna bukan an akunu? Setelah huruf an, harokatnya yang terakhir itu harus difathahkan. Jadi akuna, bukan akunu ya. Uridu an akuna syurtiyan. Contoh berikutnya, ma amaluki fil mustaqbal? Apa cita-citamu di masa depan? Oh, di sini ada gambar guru. Maka jawabannya uridu an akuna mudarrisatan. Nah, ada karena gurunya cewek ya, maka ada tak marbutoh di belakang. Di sini untuk pertanyaannya yang atas amaluka, yang bawah amaluki. Karena yang atas ini bertanya untuk laki-laki, ka. Sedangkan yang di bawah bertanya untuk perempuan, ki. Makanya gambarnya yang atas laki-laki, yang bawah perempuan. Kemudian yang perlu kalian ingat, contoh yang ketiga, ma amaluka. Di sini berbeda, tidak ada kata fil mustaqbal ya. Tapi sebenarnya jawabannya nanti sama. Karena ini pertanyaannya apa cita-citamu? Sama, hanya tidak ada fil mustaqbal, tidak ada di masa depan. Di sini ada gambarnya seorang atlet pelari. Maka jawabannya uridu an akuna la'iban. Aku ingin menjadi atlet. Meskipun pertanyaannya berbeda, yang satu ada fil mustaqbal, yang satunya tidak ada, jawabannya tetap sama ya. Uridu an akuna. Awal-awalnya itu, kalau ditanya cita-cita, jawaban awalnya itu sudah uridu an akuna. Di sini, nah, Bu Guru beri garis merah ada yan, tan, ban. Nah, kan kalau di kosakata polisi itu syurtiyun, guru itu mudarrisatun, atlet itu la'ibun. Kenapa di sini jadi syurtiyan, mudarrisatan, dan la'iban? Perlu diketahui ya, polisi, guru, dan atlet ini sebagai objek. Nah, kalau objek itu harokatnya harus fathah. Karena di akhir kata maka ditanwinkan, jadi fathah tanwin. Jadi nanti kalau kalian menjawab nama profesinya di fathah tanwinkan ya. Seperti yang sudah Bu Guru contohkan. Berikutnya tugas Ananda di rumah ya. Bisa dilihat halaman 32 dan 33 yang B. Dikerjakan di buku paket, dikerjakan di buku paketnya ya. Untuk yang halaman 32 dan 33 itu dikerjakan seperti yang contoh tadi. Ma amaluka fil mustaqbal atau ma amaluki fil mustaqbal.
Di buku paketnya sudah ada gambarnya. Jadi jawabannya disesuaikan, nanti aku ingin menjadi apa sesuai dengan gambarnya. Kemudian yang halaman 34C. 34C itu tarik garis saja ya. Jadi dikerjakan juga di buku paketnya, tinggal digaris-garis aja jawaban yang sesuai ya. Dipasangkan. Bu Guru harap tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, tidak perlu malu. Untuk tugas, Bu Guru rasa sudah jelas ya. Semangat untuk dikerjakan ya. Kerjakan sebisanya, dikerjakan sendiri. Tidak perlu ini. Jangan nyontek punya teman ya. Nanti punya temannya ditanya, gimana jawabanmu gitu. Silahkan dikerjakan sendiri saja. Ya, sekian materi kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir kali, la tansa, jangan kamu lupa. Jangan lupa apa, Bu? Ya biasalah, Bu Wardah gak pernah bosan buat ngingetin. Jangan lupa sholatnya dijaga ya. Jangan sampai ditinggalkan ya, sholih-sholihah. Karena itu hukumnya wajib. Kemudian, jangan lupa untuk mengaji. Alangkah lebih baiknya setiap selesai sholat kita mengaji. Itu jauh lebih bagus. Kemudian juga jangan lupa untuk belajar ya. Bukunya jangan, kalau udah selesai langsung ditutup. Belajar ya, agar tidak mudah lupa. Dan yang terakhir, selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu Wardah akhiri. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.